Pak Muti, tadi kita sempat terpotong terkait perjuangan Insinyur Juanda. Ini barangkali berikutnya Baik. bisa dilanjutkan, monggo Pak Muti. Ya, jadi Insinyur Juanda itu melakukan perjuangan yang luar biasa untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah Indonesia yang kemudian melahirkan deklarasi Juanda itu. Dan pada tahun 57 itu disetujui oleh PBB karena di dunia ini juga banyak negara yang disebut sebagai negara kepulauan. Kalau di Asia Tenggara itu salah satunya yang terdekat adalah Filipina, itu kan negara kepulauan. Nah, apa yang dilakukan oleh Insinyur Juanda itu dalam tonggak politik dan sejarah Indonesia disebut sebagai territorial sovereignty atau kedaulatan wilayah. Ini sekedar memberi gambaran betapa sejak awal Muhammadiyah itu memang sangat sangat terlibat, bahkan mengambil prakarsa melalui para tokoh dan organisasi dalam kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Nah, dalam tonggak-tonggak penting sejarah Indonesia, Muhammadiyah juga senantiasa terlibat, masuk dalam kelahiran Orde Baru, kemudian juga reformasi. Sehingga Muhammadiyah kemudian karena menjadi bagian dari bangsa Indonesia, maka Muhammadiyah senantiasa berusaha untuk bagaimana ikut serta bahkan bertanggung jawab memajukan Indonesia. Dan memajukan Indonesia itu eksplisit disebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang di situ ada frasa memajukan kesejahteraan umum. Sehingga karena itu dari muktamar ke muktamar dan juga dari tanwir ke tanwir, Muhammadiyah merumuskan banyak sekali konsep tentang bagaimana Indonesia ini dari sisi legal konstitusionalnya maupun dari sisi pembangunan sumber daya manusianya. Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar itu merumuskan sebuah keputusan penting tentang negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Ini menunjukkan komitmen Muhammadiyah terhadap dasar negara Pancasila dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian dalam sidang tanwir Muhammadiyah di Samarinda dirumuskan mengenai Indonesia berkemajuan. Bagaimana rumusan Indonesia berkemajuan itu dalam pandangan Muhammadiyah. Ini semuanya merupakan dokumen resmi organisasi yang bukan merupakan pendapat pribadi, tapi pendapat resmi institusi. Sehingga karena itu maka komitmen keindonesiaan Muhammadiyah itu dan bagaimana Muhammadiyah berpartisipasi untuk memajukan Indonesia itu kita perkuat lagi dalam muktamar di Solo, muktamar ke-48. Tetapi Muhammadiyah sekali lagi saya sampaikan di depan ingin supaya berperan lebih besar di kancah internasional. Ada beberapa argumen yang bisa kita kemukakan terkait dengan mencerahkan semesta ini. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam berbagai dokumen Muhammadiyah sejak tahun 2010 atau ada yang resminya tahun 2011 sebenarnya, Muhammadiyah itu sudah resmi dinyatakan menjadi anggota ECOSOC di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi Muhammadiyah secara institusi itu sudah menjadi organisasi dunia. Kemudian Muhammadiyah juga sejak awal tahun 2000 itu sudah memiliki banyak cabang istimewa di luar negeri. Yang sampai sekarang ini kalau saya hitung PCIM itu baik yang aktif maupun yang kurang aktif itu ada 28 PCIM. Kemudian juga ada sister organization. Kemudian sekarang ini beberapa PCIM kita itu sudah mendapatkan pengakuan hukum dari pemerintah di mana PCIM itu berdiri. Yang saya tahu sudah ada pengakuan pemerintah Jepang terhadap PCIM Jepang, sudah ada pengakuan pemerintah Amerika Serikat terhadap PCIM di Amerika Serikat, dan juga pengakuan pemerintah Australia terhadap PCIM di Australia. Mereka ini secara organisasi disebut sebagai Muhammadiyah Inc. atau Muhammadiyah Incorporated. Sehingga mereka pada
pada sisi kelembagaan itu sudah legal di negara itu dan memiliki hak-hak yang sama dengan organisasi sosial yang lainnya menurut hukum yang ada di negara-negara tersebut. Nah, sister organization itu ada di Singapura, juga ada di Malaysia. Di Malaysia itu ada sister organization dan ada PJM. Dan juga Muhammadiyah itu juga sudah menjadi bagian dari gerakan-gerakan internasional dan menjadi mitra dari lembaga-lembaga internasional. Perlu kami sampaikan bahwa MDMC itu juga sudah mendapatkan rekognisi dari WHO. Dan tentu saja Muhammadiyah menjadi organisasi yang tidak asing bagi berbagai lembaga internasional untuk menjadi mitra strategis dalam berbagai program, apakah itu program perdamaian, ataukah itu program pembangunan, ataukah program-program kemanusiaan, dan termasuk di dalamnya yang sangat menonjol adalah dalam bidang pendidikan. Karena banyak sekali perguruan tinggi kita, bahkan sekolah kita itu bermitra dengan lembaga-lembaga tingkat dunia. Nah, lebih dari itu Mbak Konita, Muhammadiyah juga sekarang ini sudah pada bagian dari gerakan kemanusiaan internasional, di mana Muhammadiyah juga bekerja sama dengan lembaga lain itu membantu ya masyarakat internasional di berbagai belahan dunia. Misalnya Muhammadiyah itu menyediakan sekolah ya bagi para pengungsi Palestina di Lebanon. Kemudian juga membangun sekolah di Myanmar. Kemudian juga membangun masjid di Uganda dan ikut serta misalnya membangun masjid dalam wilayah di London di Inggris bersama ormas dan organisasi Indonesia yang lainnya. Dan juga baru saja ada permintaan misalnya dari Filipina untuk juga Muhammadiyah membantu. Sehingga kalau kita lihat dari sisi ini sebenarnya Muhammadiyah itu sudah bisa kita sebut sebagai international organization dan international movement, organisasi tingkat dunia dan gerakan tingkat dunia. Sehingga karena itu dengan tema mencerahkan semesta, Muhammadiyah ingin terlibat lebih jauh dan lebih luas lagi dalam berbagai kegiatan dakwah di tingkat dunia. Dan saya kira ini sebuah pencanangan yang tidak bombastis ya, dan tidak ambisius gitu. Tetapi sebuah pencanangan yang realistis karena kita sudah memulainya dan sudah ada modal dari sisi jaringan, dan juga kita yakin Muhammadiyah juga sudah punya sumber daya manusia. Sehingga Muhammadiyah sekarang kan sudah punya perguruan tinggi di Malaysia yang alhamdulillah saya mendapat informasi sudah dinyatakan memenuhi kualifikasi menurut standar pemerintah Malaysia. Kita juga sudah punya sekolah di Melton, Victoria, Australia, sekolah dasar. Kemudian ada TK di Kuala Lumpur, TK Aisyah di Kuala Lumpur, dan juga ada TK di Kairo di Mesir. Dan beberapa juga pusat belajar yang diselenggarakan PCIM, ya, KBM yang diselenggarakan PCIM. Yang saya tahu misalnya ada kelompok belajar masyarakat untuk pekerja migran Indonesia di Taiwan. Juga ada misalnya rintisan di Malaysia juga pendidikan untuk para pekerja migran yang dikembangkan di Malaysia. Sehingga dengan berbagai hal yang sudah kita lakukan sekarang ini, sekali lagi Muhammadiyah ingin untuk tampil di level internasional dengan berbagai modal yang sekarang ini sudah mulai kita lakukan, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik.